Shalom adik-adik. Adik-adik di rumahnya, mama papa, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Kayla apa kabar? Pasti baik dong. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, penyertaan Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini, kakak undang untuk siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada sore hari ini. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Ella. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa syafaat dulu ya. Mari kita berdoa mari kita bersikap dalam doa yang baik ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu GB Kemang Tuhan. Tuhan berkati kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan juga kami ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan di masa pendidikan kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berhasil Tuhan. Tuhan juga kami ingin berdoa untuk negara kami Tuhan. Kau berkati negara Indonesia Tuhan. Kalau kami tahu Indonesia sedang terjangkit penyakit virus COVID-19 Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau segera hilangkan virus-virus yang melanda Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kau berkati kedua orang tua kami Tuhan, supaya sehat selalu Tuhan dalam membimbing dan merawat kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, supaya kami dapat memiliki sikap yang baik. Kita dapat bersemangat Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik semuanya kakak undang untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, jempolnya sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik percaya semuanya, sama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan Yesus. Sekarang kakak persilakan adik-adik semuanya untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, semuanya fokus hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Ya, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, kita akan berdoa ya. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul Tuhan, kami akan mendengarkan isi firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, dengar-dengaran. Biar firman-Mu terus melekat dalam hidup kami. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi Kamarta, bahkan anak-anak yang ada di rumah maupun orang tua yang mendampingi anak-anak Tuhan. Biar hadirat Tuhan turun atas setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dengan Alkitabnya adik-adik semua? Yuk kita buka Alkitab kita adik-adik ya. Kita akan buka di Yeremia 18 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah baca silahkan melihat Alkitabnya adik-adik ya. Yang belum bisa baca adik-adik boleh mendengar dari Kamarta ya adik-adik ya. Yuk kita mau baca judulnya adik-adik ya. 3, 2, 1, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja di pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain
menurut apa yang terbaik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Sampai ayat 7 saja adik-adik ya. Ya, adik-adik kita sudah membacakan firman Tuhan ini. Nanti sebentar Kak Marta akan menayangkan video bagaimana cara pembuatan suatu keramik adik-adik ya, supaya adik-adik boleh lihat proses demi prosesnya. Ya, adik-adik siap menyaksikannya? Duduk manis. Sebentar kita melihat ya. Silakan. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. Lihat cangkir itu, kata si nenek kepada suaminya. Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat, ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. Terima kasih untuk perhatiannya. Namun perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak secantik ini. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, stop, aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, belum. Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. Stop, stop, teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. Panas, panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, belum. Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir, selesailah sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Stop, stop, aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. Tolong, hentikan penyiksaan ini. Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Saudaraku,
sudah pastinya di dalam kehidupan kita pun pernah melalui suatu penderitaan yang membuat kita bertingkah seperti cangkir dalam cerita tersebut. Namun, ingatlah bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang indah untuk kebaikan kita. Jadi, sebagai orang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah mempasrahkan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan menerima semua yang terjadi dengan penuh sukacita dan iman. Yakin bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang bermutu, yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah melihat videonya? Ya, begitulah cara bekerja seorang tukang periuk. Bagaimana cara membuat keramik ataupun membuat bahan-bahan yang lainnya adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah melihat barang-barang yang bagus di toko-toko itu yang terbuat dari tanah liat, itu terbuat dari tanah liat. Kak Marta mau kasih tahu tanah liat itu adalah yang murah. Karena itu adanya buat di dalam tanah kedalaman beberapa meter, di situ tempatnya. Jadi tanah liat itu diinjak-injak dan sangat murah. Yang kedua, tanah liat itu adalah kotor. Adik-adik pernah kena kotoran? Ya, kotor. Jadi berbicara tanah liat itu adalah kotor ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mungkin pernah juga ada pekerjaan tangan atau prakarya di sekolah, mungkin sudah ada yang pernah menggunakan tanah liat, tanah itu kotor, apalagi kalau sudah kena air, kotor banget adik-adik ya. Jadi itulah, yang ketiga adalah tanah liat itu ada lemah. Jadi kalian bisa membentuk apapun dengan tanah liat itu adik-adik ya. Jadi menyadari bahwa tanah liat itu kotor, murah, dan lemah. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua kita, ya adik-adik ya. Adik-adik kita tidak terlepas dari kelemahan masing-masing. Atau adik-adik belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan masih males-malesan. Ya, masih belum melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi di saat itu Tuhan akan membentuk adik-adik seperti tanah liat itu. Nah saat dibentuk itu, kalian akan dibentuk dengan diputer, bahkan dibanting untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi adik-adik siap-siap diproses sama Tuhan. Ya untuk sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kalau saat ini masih ibadah offline atau online, ya adik-adik mulailah. Belajar terus membaca Alkitab setiap malam, bahkan ikut renungan orang tua. Jadi juga kalian bisa menjadi juga berkat buat orang lain. Melalui kehidupan kalian itu dibentuk, namanya diproses. Mungkin kalian di sekolah juga ada teman yang tidak suka, itu juga proses supaya adik-adik lebih sabar lagi. Ya, semakin berdoa juga buat teman yang tidak suka dengan kita itu. Jadi adik-adik lewati proses seperti tukang periuk ini. Dalam membuat sesuatu, ada proses yang Tuhan akan berikan buat adik. Mungkin adik-adik mendengar saat ini, setelah dewasa adik-adik menyadari, oh iya ternyata ya. Kalaupun adik-adik saat ini, apapun keadaan adik-adik saat ini, tetap bersyukur ya. Sesuatu yang indah Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan adik-adik nantinya. Setelah dewasa, adik-adik baru menyadari bahwa Tuhan memproses adik sedemikian rupa. Ya, jadi firman Tuhan hari ini adalah supaya adik-adik ada dalam proses Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi. Diuji kesabarannya, ya, diuji untuk ketaatannya.
Ya, karena hari-hari ini adik-adik banyak yang malas, tetapi Kak Marta percaya anak sekolah minggu GB Kemang anak-anaknya hebat. Ya, jadi kita melihat bagaimana supaya terlihat cantik di hadapan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Saat Tuhan memproses, jangan menolak atau jangan berontak, tetapi ikuti alurnya Tuhan. Kita nggak tahu lama atau sebentar, tapi Tuhan akan memproses adik-adik ya. Jadi mulai saat ini sayang mama, sayang papa, turut apa yang mama papa katakan kepada kalian. Waktu-waktu yang baik Tuhan akan berikan buat kalian. Ya, semoga tayangan hari ini melalui video tadi Tuhan akan bekerja buat adik-adik semua ya. Kak Marta percaya anak-anak semua akan diproses Tuhan menjadi lebih baik, bahkan lebih indah adik-adik ya. Baik, itu aja firman Tuhan kita sore hari ini. Kita akan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa adik-adik ya. Bapak terima kasih buat firman sore hari ini. Kami percaya di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan buat anak-anak kami suatu kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Dan setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan memakai anak-anak lebih lagi Tuhan, menjadi indah di matamu. Engkau akan membentuk anak-anak kami Tuhan, semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Mama Papa yang selalu mendampingi anak-anak Tuhan dalam beribadah. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.